Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, untuk kali ini kita akan membahas materi kaitannya dengan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, semua, adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anakku semua bisa mengetahui semangat Pancasila ataupun pelaksanaan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kaitannya dengan semangat ya. Kaitannya dengan semangat Pancasila ya, semangat Pancasila yang merupakan arah dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita wajib memiliki semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah semangat itu? Semangat bisa diartikan tekad ya, ataupun juga bisa diartikan komitmen. Nah, apa tekad dan komitmen? Perbedaannya apa? Kalau tekad itu masih ada di dalam hati, jadi belum diwujudkan, sedangkan komitmen itu sudah diwujudkan di dalam tindakan sehari-hari. Pancasila merupakan arah ya, dan pedoman kehidupan dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki semangat Pancasila. Pancasila itu harus dijadikan dasar dan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila ya, itu seperti apa ya? Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki makna yang berkaitan erat dengan sikap mematuhi ajaran agama ya, dan kepercayaan yang kita anut. Oleh karena itu, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita perlu saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Setiap umat beragama hendaknya fokus pada kebaikan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya. Bertoleransi terhadap perbedaan serta tidak mengganggu peribadatan agama dan kepercayaan orang lain. Ketika hal tersebut dilakukan, harmoni di tengah perbedaan agama dan kepercayaan akan terjadi. Hal ini dikarenakan setiap umat fokus menjalankan ajaran kebaikan dari agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya sila kedua ya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kepada kita nilai-nilai dalam kehidupan untuk bersikap adil dan beradab. Bagaimana nilai sila tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai Pancasila, sila kedua dapat diterapkan dengan
memberlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya. Nah, semangat nilai kedua dalam kehidupan sehari-hari bermakna kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama manusia perlu saling menghormati. Setiap orang harus bersikap adil ketika berhadapan dengan orang lain, tidak semena-mena. Anak-anakku semua, selanjutnya sila yang ketiga. Ya. Sila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, sila persatuan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dipersatukan oleh karena kesamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara-negara lain pada masa lalu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, keberagaman suku, bangsa, bahasa, daerah, kebudayaan, dan adat istiadat. Anak semua, meskipun berbeda, kita tidak boleh saling bermusuhan. Perbedaan merupakan hal yang wajar. Dengan saling menghormati dalam perbedaan, kehidupan kita akan lebih indah dan menyenangkan. Keberagaman di dalam perbedaan justru kita akan mampu saling menguatkan. Nah, anak-anak semua di layar bisa dilihat diantaranya pelaksanaan sila ketiga, yaitu mencintai tanah air, terus ada mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Itu contoh pelaksanaan sila ketiga. Selanjutnya kita lanjutkan pelaksanaan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan sila keempat ini, setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nilai sila keempat Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan. Nah, semangat sila keempat Pancasila juga terlihat di dalam kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, contoh pelaksanaan sila keempat diantaranya di situ tertuliskan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, baik kepada teman, kepada orang tua, ataupun siapa saja. Terus yang kedua, melakukan musyawarah. Nah, ini melakukan musyawarah sering kalian lakukan, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kalian, anak-anak sudah sering melakukan musyawarah, misalnya melakukan musyawarah pembentukan pengurus kelas, pembentukan pengurus OSIS, dan sebagainya. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Ini sering kita jumpai bahwa dalam musyawarah itu sering terjadi perbedaan pendapat yang terjadi. Oleh karena itu kita harus saling menghormati adanya perbedaan itu. Kita lanjutkan anak semua. Selanjutnya sila yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila tersebut memiliki makna bahwa setiap negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial. Nah, anak-anakku semua, di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat ya contoh penerapan sila kelima, misal di bidang pendidikan, pemerintah memberlakukan wajib belajar 9 tahun. Dalam program tersebut, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di samping itu juga di dalam masyarakat atau dalam pemerintahan sering mendengar kata istilah bantuan sosial kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan sosial. Nah, itu contoh-contoh kaitannya dengan pelaksanaan sila kelima. Belum lagi nanti contoh di bidang kesehatan dan sebagainya. Anak-anak semua, saya kira untuk materi semangat Pancasila untuk kali ini kita cukupkan. Namun sebelum Bapak akhiri, nanti silahkan tulis LKPD-nya, tulis 10 kegiatan sehari-hari ya yang kamu lakukan setiap harinya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Mari kita syukuri dan kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.